Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Video ini adalah video episode yang kedua dalam rangka perjalanan touring saya menuju ke Pantai Madasari. Di episode yang sebelumnya, saya sudah menyelesaikan perjalanan etapa pertama saya dari Karawang menuju ke Ranca Upas Ciwidey. Jadi sebelum kalian nonton video ini, saya sarankan kalian tonton dulu episode perjalanan saya yang pertama dari Karawang menuju ke Ranca Upas, biar ceritanya nyambung. Jadi perjalanan touring saya dari Karawang menuju ke Pantai Madasari via Naringgul akan menempuh jarak sekitar 360 km. Dan di hari pertama saya sudah menempuh sekitar 133 km yang artinya masih ada sekitar 227 km lagi untuk sampai ke Pantai Madasari. So, buat kalian yang penasaran bagaimana keseruan perjalanan saya di hari kedua ini, kita mulai episode yang kedua, touring ke Pantai Madasari. Oke teman-teman, sekarang udah masuk di hari kedua dan tadi setelah selesai sarapan kami langsung packing untuk persiapan perjalanan menuju ke Pantai Madasari. Harapannya sih semoga cuaca hari ini cerah supaya bisa menikmati setiap kilometer perjalanan. Setelah semuanya siap dan saatnya let's go, kita berangkat. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di Jalan Raya Ciwidey Ranca Bali dan cuaca di pagi hari ini cukup cerah walaupun langit putih cukup tebal gitu ya di sisi selatan, jadinya sinar matahari agak kurang kelihatan gitu, agak mendung sedikit, tapi nggak apa-apa karena emang esensi touring yang sebenarnya adalah menikmati setiap kilometer perjalanan. Nggak hujan aja tuh udah sangat bersyukur, iya nggak? Enak banget ya naik motor akhirnya kesampean dulu. Sekarang saya sudah sampai di sekitaran pintu masuk pemandian air panas Walini dan di sebelah kanan kita juga ada suatu penginapan atau resort yang cukup bagus banget menurut saya. Salah satu wishlist saya juga yaitu Sonten Resort. Mungkin ada dari kalian yang udah pernah nginep di Sonten Resort, boleh juga share pengalaman kalian di kolom komentar. Nggak perlu waktu lama, akhirnya saya memasuki kawasan perkebunan teh Ranca Bali teman-teman. Dan ini adalah salah satu bagian favorit saya dalam perjalanan touring kali ini. Seperti yang kalian lihat, jalur di perkebunan teh Ranca Bali emang candu banget. Bayangin aja kalian bisa motoran ke tempat yang sejuk, terus pemandangannya indah, ditambah kondisi jalannya juga mulus banget seperti yang saya lewati sekarang ini. Seandainya jalur Pangalengan sampai ke situ Cilencak jalannya selebar dan sebagus ini juga pemandangannya nggak kalah bagus teman-teman. Mungkin di lain kesempatan saya akan coba motoran ke Pantai Selatan Jawa Barat via jalur Pangalengan situ Cilencak. Nah, pertigaan yang baru saja kami lewati itu adalah jalur menuju ke kota Cianjur ataupun ke Sindang Barang, teman-teman. Nah, di sana itu nanti ada tempat wisata yang namanya tuh kalau nggak salah Curug Citambur. Curugnya itu cukup bagus, teman-teman. Dan jalur menuju ke sana juga katanya sih enak banget buat motoran. Karena ini adalah pengalaman motoran pertama saya sampai ke daerah Ranca Bali, jadi motoran kali ini saya cukup antusias banget buat menikmati setiap perjalanan ke daerah Bandung Selatan teman-teman. Sebelumnya saya udah pernah nyobain motoran ke Ciwidey, tapi cuma sampai sekitaran Ranca Upas aja.
Dan alhamdulillah kali ini saya berkesempatan untuk motoran sampai ke Ranca Bali, kemudian nyobain lanjut ke Naringgul dan akan berakhir di Pantai Madasari. Oke teman-teman, sekarang mari kita nikmati dulu keindahan jalur perkebunan teh Ranca Bali. Oh ya, karena saat ini adalah hari biasa ataupun hari weekday, jadi kondisi jalannya cukup lengang ya teman-teman. Di Sabtu Minggu ataupun weekend, biasanya tuh jalur Ranca Bali rame banget sama orang yang pada motoran. Dan gak cuma itu aja, biasanya di jalur ini juga banyak banget fotografer yang hunting motor-motor yang lagi pada lewat. Jadi hari ini nggak tahu ada fotografer yang standby atau enggak, tapi kalau misalkan nanti ada, lumayan fotonya bisa ditebus buat kenang-kenangan. Ya, pada pelaut, pada pelaut. Mangga di sana. Ya, bulut. Tidak, mengecil kendaraan. Kalau mengecil berarti udah nyampe jalanan yang keren. Jalanan. Setelah 30 menit berkendara meninggalkan Raja Upas, sampailah kami pada suatu spot yang menurut saya pemandangannya bagus banget. Bahkan bisa dibilang ini adalah spot dengan pemandangan terbaik di antara jalur Ranca Bali yang telah saya lewati. Sejauh mata memandang, kanan kiri kita disuguhi dengan pemandangan hamparan perkebunan teh yang amat sangat luas. Dan beruntungnya ketika kami melewati jalur ini, semua dedaunan teh lagi dalam kondisi warna hijau teman-teman. Oh ya, saya baru ingat kalau jalur ini tuh adalah jalur yang paling banyak spot foto yang biasa dipakai sama fotografer weekend teman-teman. Misalnya kalau kalian lagi Satmori ataupun Sunmori ke daerah Ranca Bali, di jalur ini paling banyak titik-titik fotografer yang udah standby buat moto pengendara yang pada lewat. Setelah melewati jalur dengan pemandangan perkebunan teh yang luas, sekarang jalur yang kami lewati menjadi perbukitan dengan pemandangan pegunungan dan lembah yang cukup dalam. Dan pemandangan di jalur ini juga nggak kalah bagus dengan yang ada di lembah perkebunan teh Ranca Bali, teman-teman.
Nggak terasa, jalur yang kami lalui ini udah mulai menurun dan terus menurun teman-teman. Itu artinya kami sudah dekat dengan perbatasan antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Cianjur. Dan sebelum kita sampai di perbatasan antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Cianjur, ada sebuah jalan yang namanya itu Kelok Seribu, karena jalanannya itu emang bener-bener berkelok-kelok dan cukup sempit. Tapi sebelum lanjut ke sana, kami akan mampir dulu ke suatu tempat yang saya pernah lihat di Instagram. Tempatnya tuh cukup bagus banget buat foto-foto teman-teman. Jadi dari pertigaan ini kami belok kanan memasuki Jalan Cikadu menuju ke arah Gunung Sembul teman-teman. Kalau mau foto-foto yang di hutan itu. Dan biar durasinya nggak terlalu lama, untuk bagian jalan ini akan saya percepat aja. Nah, setelah melihat bangunan Korpasgat di sebelah kanan jalan, itu artinya lokasi yang saya maksud udah nggak terlalu jauh teman-teman. Ternyata jauh. Ternyata rame nih, karena info juga. Dan ternyata setelah sampai lokasi ini kondisinya cukup ramai teman-teman. Jadi kami kurang leluasa buat foto-foto dan akhirnya kami memutuskan untuk balik lagi ke jalan menuju ke Naringgul. Setelah gagal hunting foto di Jalan Cikadu, kami kembali lagi ke jalan utama menuju ke arah Naringgul teman-teman. Dan dari sini kita bersiap untuk memasuki jalur yang disebut dengan jalur Kelok Seribu. Apakah benar di jalur ini keloknya ada 1000? Mari kita buktikan. Iya, akhirnya kami sampai juga di perbatasan antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Cianjur. Nah, di dekat tugu perbatasan ini ada sebuah rest area yang biasanya tuh dipakai sama teman-teman yang motoran ke daerah Ranca Bali sampai ke Kelok Seribu. Oke teman-teman, setelah tadi beristirahat sebentar, mengistirahatkan pinggang sekalian mengistirahatkan rem kendaraan juga, karena dari tadi benar-benar menurun terus dan berkelok-kelok. Jadi pastikan kondisi kendaraan kalian kalau lewat sini pengeremannya dalam kondisi prima ya teman-teman.
yang cukup, tapi lebar jalannya nggak selebar yang di atas ya. Tadi di gapura perbatasan kami emang sengaja nggak mampir ke rest area karena emang kondisi rest areanya cukup ramai. Jadi kami memutuskan untuk lanjut terlebih dahulu sampai ketemu tempat rest area yang agak sepi. Lagi pula saya dari Ranca Bali sampai ke sini tuh durasi berkendaranya belum terlalu lama. Jadi nunggu agak capek sedikit, nanti sekalian istirahatnya agak lama gitu. Dan sekarang saya masih di jalur Kelok 1000, tapi di sini turunannya udah nggak securam waktu sebelum Tugu perbatasan. Di sini turunannya cenderung lebih landai, tapi untuk kelokannya juga masih cukup banyak ya teman-teman. Dan di jalur ini vegetasinya cukup lebat karena di kanan kiri kita itu masih banyak pepohonan. Jadi udara di sini sekarang masih sangat sejuk teman-teman. Setelah berjibaku dengan jalur Kelok 1000, akhirnya kami sampai juga di Desa Bale Gede. Nah, di sebelah kiri jalan itu ada sebuah rest area, namanya rest area Bale Gede yang ada masjidnya warna hijau. Setelah memasuki Kabupaten Cianjur, kami sama sekali belum menemukan jalur menanjak. Bahkan jalur yang kami lalui ini terus menurun dan terus menurun teman-teman. Dan pemandangan yang semula perkebunan teh sekarang berganti dengan terasering persawahan yang hijau. Nggak salah kalau Ciwidey sampai dengan Naringgul ini bisa dibilang jalur touring paket komplit. Mulai dari pemandangan perkebunan teh yang luas, jalur perbukitan yang berkelok-kelok, dan sekarang disuguhi dengan jalur perbukitan juga dengan hamparan sawah yang luas. Rasanya semua pemandangan yang ada di jalur ini membuat touring saya semakin berkesan dan nggak membosankan. Tapi di tengah asyiknya kami menikmati perjalanan ini, tiba-tiba istri saya bilang bahwa ada aroma gosong seperti terbakar. Yang dikhawatirkan ini adalah bau gosong dari kampas rem dari kendaraan kami. Jadi kami berinisiatif untuk berhenti sejenak untuk mengecek kendaraan. A few moments later. Dan setelah saya mengecek, ternyata benar. Aroma gosong yang kami rasakan itu berasal dari kampas rem roda belakang kendaraan kami. Jadi kami melanjutkan perjalanan dengan cukup hati-hati sampai dengan menemukan tempat yang aman untuk berhenti, sambil mengistirahatkan kendaraan kami. Singkat cerita, kami sampai juga di sebuah rest area yang lokasinya berada persis di samping jembatan Cipandak. Kebetulan aliran sungai di bawah ini cukup jernih, jadi kami menghabiskan waktu cukup lama untuk beristirahat di sini. Sambil istirahat, kami nggak lupa juga buat jajan cemilan yang ada di sekitar jembatan Cipandak. Tengah dua aja deh nongkrong. Ada di kampung maningan paling haraya.
Nggak kerasa hampir 1 jam saya beristirahat di rest area ini. Dan saatnya sekarang saya lanjut perjalanan lagi. Oh iya, sekarang waktu menunjukkan pukul 11:40 dan jarak dari sini sampai ke Pantai Madasari masih sekitar 190 km berdasarkan Google Maps. Dan estimasi perjalanan yang harus kami tempuh kurang lebih masih sekitar 5 jam lagi. Itu artinya kalau misalkan nggak ada kendala, kemungkinan saya sampai di Madasari sekitar jam 5 sore. Tapi itu kalau misalkan perjalanannya nggak berhenti-berhenti alias nonstop jalan terus. Oh iya, saya baru saja melewati sebuah curug yang lebih dikenal dengan sebutan Curug Ceret. Biasanya kalau kalian motoran ke Naringgul pasti nggak asing sama curug yang satu ini. Cuman sayangnya waktu saya lewat sini tuh curugnya lagi kering alias nggak ada airnya. Dan yang unik dari curug ini tuh curugnya terletak persis di pinggir jalan, teman-teman. Sebenarnya perjalanan di hari kedua ini cukup terlambat karena rencananya kami meninggalkan Ranca Upas itu di jam 8 pagi, tapi aktualnya kami baru berangkat di jam 9:15 pagi. Terlambat sekitar 1 jam lebih dari rencana awal, dan tadi juga ada kendala kampas rem belakang bau gosong, jadinya saya memutuskan untuk istirahat cukup lama, sekitar 1 jam di rest area Jembatan Cipandak. Dan ya, begitulah nikmatnya touring, kadang ada aja hal-hal yang nggak terduga di perjalanan, dan kadang juga nggak sesuai apa yang kita rencanakan, jadi nggak selamanya terpaku dengan rencana awal. Sebenarnya kalau misalkan kita mau saklek ngikutin jadwal, kadang suka ngerasa agak keburu-buru. Jadi saya lebih suka yang perjalanannya tuh secara santai gitu ya, walaupun kita punya rencana tapi nggak melulu harus ngikutin rencana awal. Ya mungkin molor-molor sedikit nggak apa-apa lah, tapi karena saya pengennya tuh perjalanan kali ini bener-bener dinikmati dan sesantai mungkin, nggak tergesa-gesa. Yang penting selamat sampai ke tujuan, itu sih. Perjalanan dari Kelok 1000 sampai dengan saat ini didominasi dengan jalur yang terus menurun. Tapi akhirnya setelah melewati jembatan Cikondang ini, saya menemukan jalan yang menanjak. Sekalinya dapat jalan yang menanjak, ini tanjakannya bener-bener panjang banget, sampai motor saya itu nggak bisa ngebut sama sekali. Bisa konstan aja, ini udah sangat bersyukur supaya bisa ngelewatin tanjakan ini. Setelah saya lihat-lihat, ternyata tanjakan ini adalah jalan yang biasa dibikin konten yang sering berseliweran di media sosial. Dan akhirnya suasana yang sejuk sekarang berganti dengan suasana yang cukup panas terik. Udara yang tadinya membuat kami cukup kedinginan sekarang berubah menjadi suasana yang cukup membuat kami berkeringat. Artinya perjalanan saya sudah hampir sampai di pesisir selatan Jawa Barat.
Dan sampai akhirnya saya bisa melihat dari kejauhan samar-samar warna biru yang itu adalah permukaan air laut yang ada di pantai. Dan sekarang saya sudah berada di pertigaan Cidaun. Kalau belok kanan itu ke arah Sindang Barang sampai dengan ke ujung genteng. Sedangkan sekarang saya akan belok kiri menuju ke arah Pangandaran. Dan dari sini perjalanan kami masih cukup panjang, jadi kami akan mencari tempat istirahat untuk istirahat sholat dan juga makan siang jika ada. Oke teman-teman, barusan saya beristirahat di SPBU Cidaun, tapi sayangnya di sini nggak tersedia makanan berat, jadi cuma bisa jajan aja. Terus untuk bensin, saya di sini nggak ngisi bensin karena bensin saya masih sekitar 4 bar, cuma berkurang 2 bar aja dari Ranca Upas. Dan perjalanan dari sini menuju ke Pantai Madasari masih sekitar 160 km, atau estimasi waktu tempuhnya tuh sekitar 3,5 jam sampai 4 jam. Ya kemungkinan sih nggak bisa dapet sunset ya di Madasari, karena kemungkinan paling cepat sampai sana tuh sekitar jam 5-an. Oh ya, untuk cuaca saat ini di sekitaran Cidaun cuacanya cukup panas, tapi langitnya kelihatan mendung banget di sisi timur teman-teman. Jadi prediksi saya sih kemungkinan nanti bakalan ketemu hujan ya kayaknya. Sebenarnya perjalanan di jalur pantai selatan ini pemandangannya tuh bagus-bagus teman-teman. Cuman sayangnya di perjalanan kali ini saya kurang beruntung karena cuaca kali ini sedang mendung banget. Dan sekarang saya sudah sampai di salah satu spot favorit para peturing yang melewati jalur selatan, tepatnya di sebelah pantai Cilaki atau menjelang perbatasan antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Garut. Dari sini kita bisa lihat permukaan air laut samar-samar di ujung jalan yang menikung, dan seandainya cuaca hari ini cerah, pemandangan di sini tuh bagus banget teman-teman. Serius.
juga teman-teman. Tapi bukan hujan yang langsung deras gitu ya, masih cuma gerimis-gerimis rintik-rintik. Dan masih aman buat ngelanjutin perjalanan tanpa jas hujan. Masih beranilah pakai jaket yang sedikit waterproof ini. Jadi nanti kalau misalkan hujan deras baru pakai jas hujan. Oh ya teman-teman, ini adalah pertama kalinya saya mencoba motoran di jalur pantai selatan Jawa Barat, tepatnya dari ruas Cidaun sampai dengan ke arah Pangandaran. Yang bikin saya excited sama jalur ini tuh ternyata jalur ini kondisi jalannya tuh bagus banget, dan untuk lebar jalannya sih cukup lebar ya menurut saya. Beda banget dengan jalur pantai selatan yang membentang dari Cilacap sampai dengan ke Kulon Progo. Karena jalur Pansela yang membentang dari Cilacap sampai ke Kulon Progo itu udah banyak banget tambalan. Kecuali ada di satu titik ya, kemarin kalau nggak salah di sekitar Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen itu kondisi jalannya baru diaspal, jadi yang bagus tuh cuma di daerah situ aja. Tapi dari Kebumen sampai ke Kulon Progo gitu jalannya banyak banget tambal. Barang yang naruhnya di atas top box gitu ya, pastiin barang bawaan kalian tuh diikat dengan bener-bener kuat, karena kalau cuma pakai kayak tali jaring laba-laba kayaknya kurang proper gitu. Singkat cerita, karena cuaca udah mulai cerah dan matahari menunjukkan sinarnya dari balik langit kelabu, tiba-tiba saya kepikiran buat mampir dulu ke Pantai Sentolo yang katanya ada pasir putih yang bagus banget. Biar nggak penasaran karena juga lokasinya nggak jauh dari jalur Pansela, akhirnya kami melipir dulu ke Pantai Sentolo. Sorry, ternyata yang bener Pantai Santolo. Kalau di Google Maps sih tulisannya Pantai Santolo ya teman-teman. Mohon koreksi buat kalian yang lebih tahu.
Dan setelah masuk ke Pantai Santolo, ternyata kondisinya cukup ramai teman-teman, karena ini juga di penghujung hari libur. Saya lagi nyari-nyari tempat yang enak gitu ya buat berhenti dan buat istirahat. Karena dari Cidaun tuh saya belum istirahat sama sekali, jadi istri pengen melipir juga. Saya juga pengen istirahat buat meregangkan otot-otot yang kedinginan gitu ya, karena pantai selatan anginnya kenceng banget. Nah, ketika saya lagi nyari-nyari tempat buat istirahat gitu ya, tiba-tiba saya diberhentiin sama abang-abang yang saya kira itu mau narikin karcis atau apa gitu. Ternyata saya malah ditawarin penginapan, padahal saya nggak ada niat buat nginep. Akhirnya saya pamit buat permisi gitu ya, tetap ngelanjutin ke depan karena saya penasaran di ujung jalan ini ada apa. Dan ternyata di sini tuh terdapat banyak banget penginapan teman-teman. Jadi buat kalian yang misalnya touring terus perjalanan jauh pengen istirahat di tepi pantai, kayaknya sih cocok nih karena di sini banyak pilihan penginapannya. Ada yang AC, ada juga yang non AC. Terus karena di sini nggak nemu tempat yang cocok menurut saya, akhirnya saya memutuskan untuk balik lagi ke warung-warung yang ada di pinggir pantai. Dan selepas dari Pantai Santolo, singkat cerita saya sampai juga di alun-alun Pamengpek. Nah, di alun-alun Pamengpek ini rencananya sih saya mau nyari tempat buat makan berat gitu ya. Karena tadi selepas dari Cidaun sampai dengan saat ini saya belum mampir buat makan berat. Udah lumayan lapar banget nih soalnya, boncenger udah rewel. Nah, nggak jauh dari Plaza Mandala, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti di warung mie ayam bakso yang ada di Pamengpek. Lumayan buat ganjel perut dulu karena emang dari tadi belum makan siang. Oke teman-teman, setelah tadi beristirahat sebentar, mampir buat makan mie ayam bakso gitu. Sekarang saya langsung lanjut perjalanan lagi dan saya akan ambil kanan menuju ke arah Pangandaran, dan kalau ke kiri itu ke arah Kota Garut. Setelah sepanjang perjalanan tadi menyusuri jalur pantai selatan, sekarang jalurnya sedikit berbelok ke arah utara memasuki area kawasan hutan teman-teman. Setelah saya cek di Google Map, kenapa jalurnya sedikit berbelok ke utara? Karena ini jalurnya mengitari area cagar alam Leuweung Sancang. Jadi nggak bisa lurus terus di sepanjang bibir pantai, jadi harus agak belok itu mengitari area cagar alam. Dan di sepanjang jalan ini yang saya lihat itu nggak ada warung, nggak ada bengkel, nggak ada pom bensin juga. Jadi buat kalian yang melintasi ruas jalan ini tuh pastikan kondisi motor kalian dalam keadaan prima ya teman-teman. Apalagi buat kalian yang melintas di malam hari, kabarnya sih di area ini tuh gelap banget.
Dan seperti yang tadi saya bilang, cuaca di jalur Pansela ini nggak bisa ditebak teman-teman. Tadi sempat cerah, terus sekarang udah mendung dan tiba-tiba turun gerimis lagi. Tapi saya memutuskan untuk tetap lanjut karena rintik hujannya masih aman buat diterjang gitu ya, pakai jaket biasa. Dan akhirnya kami sampai juga di penginapan kami kali ini, yaitu Bobo Cabin Madasari. Kami ngomong-ngomong nggak di endorse sama Bobo Cabin ya teman-teman, cuman nanti di episode ketiga saya jelasin kenapa saya milih di Bobo Cabin Madasari. Dan seperti biasa, untuk review detail tentang Bobo Cabin Madasari nanti akan saya buatkan videonya secara terpisah ya teman-teman. Oke teman-teman, barusan saya udah check-in dan sekarang saya akan menuju ke kabin saya. Dan total perjalanan dari Ranca Upas ke Pantai Madasari kali ini kurang lebih sekitar 9 jam perjalanan. Dimulai dari sekitar jam 9 pagi sampai sini sekitar jam 6:15 atau 20 gitu, saya lupa. Dan ini dia penginapan saya malam ini, yaitu Bobo Cabin Madasari. Saya booking yang tipe deluxe dan kali ini saya dapat kabin yang nomor 4. Lokasinya di paling ujung dan di atas tebing teman-teman. Jadi seperti apa keseruan perjalanan kami selanjutnya? Tunggu video kelanjutannya di episode yang ketiga.